untuk menjadi masjid. Nah, dulu pembangunan Masjid Nabawi itu sangat-sangat sederhana, dari batang korma dan pelepah korma, sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sederhana sekali. Nah, nanti di Masjid Quba, Bapak Ibu, kita harapkan, ini kan sudah bisa kita kondisikan kan, mohon diperhatikan, di Masjid Quba mohon sangat-sangat on time, jangan ada yang kemana-mana. Jadi kita turun, nanti kita tunjukkan titik kumpul di mana, lalu setelah itu ke masjid, bagian laki-laki, bagian perempuan, nanti ada yang mengantarkan, insyaallah. Sholat di sana, setelah sholat di sana langsung pergi ke bis lagi, karena takut telat nanti untuk sholat zuhur di Masjid Nabawi. Karena kita sudah dapat jadwal raudhah untuk laki-laki siang sekitar jam 3 sore, 3 setelah zuhur. Cuman kita harus cepat, setelah sholat zuhur makan, dan setelah makan langsung berkumpul di lobi, tidak ada ke kamar lagi. Jam 3, nanti kalau kita telat antri takutnya lambat masuknya gitu, takut ada masalah lagi, ini udah lewat jamnya apa segala macamnya gitu. Jadi diharapkan seluruhnya on time ya, Jadi kalau kita terlambat nanti di setiap destinasi, di Quba telat, di Kebun Kurma telat, di Uhud telat, sholat di Masjid Nabawinya pun nanti telat, nanti takutnya makin capek. Jadi sehari ini kita penuh acara. Nanti siang jam 3 ada raudhah laki-laki, dan setelah itu asar jam 5 nanti juga ada manasik yang ketiga sebelum kita umroh besok. Jadi malam kita kosongkan untuk beres-beres, packing, dan dikeluarkan kopernya. Nanti akan kita sampaikan insyaallah. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah, singgah di Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu juga sangat-sangat sederhana, dibangun dulu oleh Rasulullah SAW. Dan pembangunan Masjid Quba yang sekarang itu dibangun oleh kerajaan Arab Saudi ya. Jadi bangunan yang sekarang itu bukan dari dulu, itu pembangunan yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, sedikit tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau hijrah dari kota Madinah ke kota Mekah. Ada pertanyaan, siapa yang menemani Nabi Muhammad hijrah? Siapa yang menemaninya? Siapa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Yang tahu besok umroh insyaallah. Jadwalnya ya. Yang menemani beliau adalah satu, Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang menemani Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mohon dicatat ini. Abu Bakar As-Siddiq ini pengetahuan umum sebenarnya untuk kita sebagai orang Islam gitu. Ya, tapi tidak apa-apalah kalau belum tahu, sekarang sudah tahu. Ini pengetahuan umum. Siapa yang menemani beliau hijrah ke kota Madinah adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama aslinya? Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang nggak tahu Abu Bakar Siddiq? Ini pengetahuan umum ya, sangat sederhana. Cuman memang harus diingatkan lagi gitu. Karena memang terkadang lupa, terkadang kesibukan sehari-hari membuat kita tidak begitu sering membahasnya gitu, sehingga lupa gitu. Memang tidak ada surga neraka di sini. Cuman kita sebagai orang Islam yang baik juga harus mengetahui sejarah Islam itu. Jadi namanya Abu Bakar As-Siddiq, itu gelarnya ya, kunyahnya. Nama aslinya Abdullah. Nama asli Abu Bakar Siddiq itu Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq yang menemani Rasulullah untuk pergi hijrah ke kota Madinah. Nah, beliau menemani Rasulullah pertama itu karena atas dasar kecintanya pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi sendiri juga yang memilih. Nabi yang meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menemaninya ke Madinah.
ini salah satu tanda bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, sinyal ya, sinyal bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq lah orang yang paling pantas untuk menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran tentang Abu Bakar As-Siddiq. Allah sebutkan Abu Bakar As-Siddiq itu dengan kata-kata sahib di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke kota Madinah. Allah sebut dengan sebutan sahib. Sahib itu adalah teman dekat, teman yang sangat dekat gitu. Yang satu-satunya sahabat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan itu bergandengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di kisah yang terkenal ketika beliau akan hijrah ke kota Madinah, Nabi dan Abu Bakar sembunyi terlebih dahulu di gua apa namanya? Gua Hira. Kayaknya nggak jadi umroh nih semuanya nih. Bukan Gua Hira itu tempat turunnya wahyu. Itu yang ada gua satu lagi namanya gua apa? Gua Sur ya. Gua Sur di Jabal Sur. Nama gunungnya juga Sur, nama goanya juga disebut dengan Gua Sur. Sebut dengan Gua Sur. Nah, jangan bayangkan ya kalau goa di sini itu seperti goa di Indonesia, ada besar gitu. Seperti lorong gitu. Enggak seperti itu goa di sini. Kalau goa di sini itu hanya berbentuk celah-celah batu besar gitu. Celah-celah batu besar. Nah, itu yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersembunyi. Jadi jangan bayangkan seperti lorong ya, lorong besar atau goa besar terowongan, enggak seperti itu goanya. Kalau seperti itu ya mudah ketahuan sama orang Arab gitu, karena mudah dicari, bisa masuk gitu. Nah, di goa tersebut Rasulullah SAW sembunyi. Coba kita perhatikan, kenapa Rasulullah harus sembunyi? Kenapa Rasulullah harus hijrah ke kota Madinah? Kenapa Rasulullah tidak meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan orang kafir Quraisy ini semuanya Islam? Bisa kan? Karena Nabi Muhammad punya doa yang mustajab. Kata Rasulullah SAW, setiap Nabi itu punya doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Dan Nabi itu tahu, tetapi Rasulullah tidak melakukan itu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebenarnya? Rasulullah tetap sembunyi, Rasulullah tetap berperang, Rasulullah tetap luka kan saat perang Uhud, terutama Rasulullah luka, banyak lukanya, giginya patah, giginya retak, pipinya luka. Rasulullah sembunyi dari kejaran orang kafir. Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Rasulullah letih-letih untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah semua orang Quraisy ini hidayah? Mudah kan? Nah, Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus menjalani semua sebabnya. Semua sebab yang Allah tentukan harus kita jalani. Artinya harus berusaha. Tidak cukup dengan berdoa, harus berjuang. Bahkan orang yang paling mulia atau makhluk yang paling mulia, Rasulullah SAW, tetap berjuang, berdarah-darah, berperang melawan orang kafir. Jadi setiap apapun yang kita inginkan, termasuk dalam berdakwah, itu harus berjuang dan berusaha. Dan contohkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua apapun itu harus diperjuangkan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam goa, Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika orang kafir Quraisy sudah berdiri di atas goa tersebut. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti mereka melihat kita. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, apa menurut engkau, apa pendapat engkau, seandainya ada dua orang, terus yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya apa? Kita
di sini berdua, cuman Allah lah yang melindungi kita semuanya. Jadi semuanya atas karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah sampai di Masjid Quba. Bapak Ibu jemaah semuanya, ini penampakan Masjid Quba. Sangat ramai ya. Insyaallah. Jadi ini jam-jam ramai memang. Kalau kita tadi berangkat jam 7 itu agak sepi, tapi tidak apa-apa, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita parkir, coba perhatikan lagi, kita parkir, turun bersama-sama. Nanti kita tunjukkan titik kumpulnya, titik kumpul kita tunjukkan. Setelah selesai sholat dan beribadah di Masjid Quba, kita berkumpul di sana. Baru setelah itu berangkat lagi ke bis menuju ke kebun korma, menuju ke kebun korma. Nanti kalau ada yang batal wudhunya kita tunjukkan insyaallah. Kita wasih waktu di Quba ini hanya berapa menit, Pak Haji? 5 menit. Kita kasih waktu 15 menit. 15 menit insyaallah. Setelah 15 menit kita langsung ke bis insyaallah. 15 menit saja insyaallah. Hah? Salat di Masjid Quba ya, 15 menit. Kita salat sunat saja. Hah? Kini sekarang kita sudah bisa salat sunat duha. Duha. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada yang terlambat. Nanti jalannya lama, ada yang ke WC juga lama nanti. Maka waktunya hanya 15 menit saja.